Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas cara menghasilkan ribuan dolar menggunakan kecerdasan buatan yang bernama CF Spark. Nah, kecerdasan buatan ini sangat lengkap fiturnya dan dapat membantu kita untuk menghasilkan ribuan dolar per bulan. Saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan kecerdasan buatan ini untuk menghasilkan income tambahan. CF Spark ini adalah AI atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh Kreatif Fabrika. Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas CF Spark Art, dan di video ini saya akan fokus untuk membahas penambahan fitur-fitur yang baru ya. Contohnya CF Spark Writer ini adalah kecerdasan buatan yang mampu untuk membantu kita untuk menulis suatu project atau untuk keperluan lainnya. Nanti saya akan bahas lebih dalam. Kemudian ada CF Spark Prompt Builder adalah untuk membantu menghasilkan prompt atau keyword dengan kombinasi yang unik. Dan di sini juga ada penambahan fitur CF Spark Pattern untuk membuat pola desain menggunakan kecerdasan buatan juga ya. Dan ada CF Spark Image Mix. Image Mix ini saat ini fiturnya belum tersedia, masih coming soon. Jadi yang pertama saya akan bahas CF Spark Prompt Builder ini ya. Oke, CF Spark Prompt Builder ini cara penggunaannya sangat mudah. Misalkan kita ingin membuat art atau desain menggunakan keyword car. Nah, di bagian sini sudah disediakan ada art medium, apakah car-nya kita itu mau bentuk ilustrasi, sketch, drawing, dan masih banyak macam-macam. Sebagai contoh saya akan pilih yang ilustrasi. Kemudian di bagian kamera sini ada banyak sekali pilihannya ya. Ada yang blur, film, dan lain-lain. Saya akan coba yang bagian display. Di sini ada yang menarik nih, display resolution. Jadi kita bisa pilih resolusi yang ingin digunakan. Saya akan pilih yang 4K. Oke, saya akan coba 3 kombinasi ini dulu ya. Jadi saya sudah memasukkan keyword car, kemudian illustration, kemudian 4K. Setelah itu saya klik prompt. Oke, hasil dari promptnya tadi kita bisa langsung gunakan di CF Spark Art ya. Jadi otomatis nih teksnya atau promptnya akan diubah menjadi gambar. Nah, ini sudah selesai di Ignite ya, sudah jadi seperti ini contohnya. Kita juga bisa jual hasil dari gambarnya ini, jual ke situs print on demand atau kita jual digital filenya aja. Oke, next kita akan bahas CF Spark Pattern ya. Jadi CF Spark Pattern ini cara kerjanya sama ya, menggunakan prompt atau keyword kemudian diolah menjadi pattern. Oke, saya akan coba menggunakan prompt left pattern, kemudian klik ignite dan tunggu hasilnya. Nah, seperti ini hasil patternnya. Oke, selanjutnya saya akan bahas CF Spark Writer. Ini fitur baru ya, dan sangat menarik sekali, banyak sekali fungsi dan penggunaannya. Yang pertama saya akan bahas untuk penggunaan CF Spark Writer untuk greeting card atau seasonal wish ya. Jadi ini fungsinya untuk membuat isi kartu ucapan ya. Jadi misalkan kita nih mau bikin kartu ucapan untuk istri, misalkan wife. Kemudian kita juga bisa masukkan keyword opsional di sini ya, bisa big achievement atau dan lain-lain. Kemudian kita bisa pilih eventnya. Misalkan kartu ucapan ini ditujukan untuk misalkan Valentine's Day.
Nah, yang menariknya di sini kita bisa pilih beberapa bahasa ya yang bisa kita gunakan di sini. Contoh saya gunakan yang bahasa Inggris. Kemudian setelah itu kita bisa langsung create content. Oke, seperti ini hasil konten yang dibuat oleh kecerdasan buatan ini. Nah, kemudian kita bisa copy nih. Copy dan kita bikin menjadi template kartu ucapan. Ini seperti ini contohnya kartu ucapan Valentine di Etsy dijual mulai harga $8,95 ya. Ya, teman-teman tinggal copy kata-kata dari AI tadi, kemudian bikin desain menggunakan Canva ya. Dan bisa dijual dalam bentuk produk fisik atau bisa juga dijual dalam produk digital. Nah, kemudian di CS Spark Writer ini ada menu artikel writer ya. Ya, tentu aja ini membantu kita untuk membuat artikel. Di sini sudah ada keterangannya, create a unique SEO friendly article for any keywords or article title. Contoh nih, misalkan teman-teman ingin menjual jasa menulis blog ya. Di sini ada salah satu penjual yang sudah menjual jasa mereka di Etsy ya. Professional Blog Writing Assistance. Jadi teman-teman menawarkan jasa nih untuk penulisan blog. Cara pakainya gampang sekali. Misal kita dapat klien nih, tolong dong tulisin artikel mengenai travel. Kita tinggal masukkan di sini keywordnya travel. Kemudian untuk page title-nya kita bisa klik use AI. Lalu bagian outline-nya kita juga bisa gunakan use AI. Nah, ini langsung keluar nih, ada dikasih tips-tipsnya ya. Sampai 7 tips. Kemudian di bagian language, seperti biasa, bisa teman-teman pilih bahasanya. Setelah itu kita create artikel. Oke, sudah selesai ini artikelnya. Menurut saya hasilnya sangat baik ya, karena di sini dijelaskan poin per poin dan paragrafnya pun lumayan lengkap ya. Dari akomodasi, budget untuk traveling, ide untuk makanan dan aktivitas. Dan di sini juga dijelaskan cara mengatur budget dan lain-lain ya. Oke, kurang lebih caranya seperti itu untuk penggunaannya. Oke, selanjutnya cara menghasilkan dolar dengan menjual jasa penulisan SEO, meta description, dan titles. Ini saya lihat di Fiverr mulai dari $330 ya untuk jasa penulisan SEO ini. Buat teman-teman yang tidak mempunyai skill untuk SEO, bisa gunakan kecerdasan buatan CS Spark. Kita masuk ke menu CS Spark Writer, pilih yang SEO Meta Description Tool. Nah, di sini sebagai contoh kita pakai keyword yang berhubungan dengan travel misalkan. Kemudian bahasa kita bisa pilih. Kemudian klik create content. Nah, seperti ini ya contoh SEO meta description. Selanjutnya kita juga bisa menjual jasa penulisan landing page copywriting ya. Nah, ini saya lihat di Fiverr jasanya tuh mulai dari $100 sampai $200 ya. Oke, seperti biasa caranya bisa menggunakan CS Spark Writer. Oke, menggunakan menu landing page hero text tool namanya ya. Nama company atau brandnya misalkan Slim Tea. Kemudian di sini produk description-nya mengenai kesehatan. Oke, bahasanya Inggris. Kemudian kita bisa create konten. Nah, teman-teman bisa edit atau sesuaikan dengan
request klien ya. Kemudian di CSpark Writer ini ada menu Facebook Ads Generator Tool ya. Jadi untuk membantu menulis teks untuk beriklan di Facebook Ads ya. Ini misalkan company brandnya Slim Tea dan seperti tadi. Nah, setelah itu kita create konten, nantinya akan muncul konten yang relevan dengan keyword yang sudah kita masukkan tadi ya. Di CSpark ini ada fitur untuk cold email. Jadi untuk membuat semacam email promosi ya. Misalkan di sini kita bisa masukkan nama brand produk kita, misalkan produk deskripsinya apa, dan kita bisa masukkan kompetitor produk yang sejenis atau kita bisa kosongkan, ini opsional. Nah, setelah itu kita bisa create konten. Buat teman-teman yang mempunyai produk sendiri dan ingin berpromosi melalui email marketing, bisa gunakan tools ini ya. Teman juga bisa menjual jasa penulisan email promosi ya. Ya, seperti ini contohnya di Fiverr ada ya. I will write email sequence for cold email lead generation. Ini lumayan ya. Ada yang menjual jasa ini seharga $250. Di Spark Writer ini ada fitur book idea atau title tool ya. Ini kita bisa gunakan kalau kita ingin menulis buku atau menjual buku. Misalkan kita mau menulis buku tentang kesehatan, kemudian di kategori ini ada beberapa macam kategori ya yang bisa kita pilih sesuai dengan tema buku yang ingin kita tulis. Yang seperti biasa bahasanya kita bisa ganti ke Inggris atau ke bahasa lainnya. Setelah itu kita bisa create konten. Nah, setelah kita mendapatkan ide kontennya, kita bisa juga menggunakan fitur paragraph tool untuk penulisan buku ini ya. Jadi di bagian paragraph tool ini kita bisa meng-create konten lebih banyak yang berhubungan dengan topik yang ingin kita tulis ya. Tinggal kita masukkan keywordnya, kemudian create konten, dan akan otomatis tergenerate seperti ini ya paragrafnya. Nah, teman-teman bisa bikin konten isi bukunya, kemudian upload di KDP ini, nanti akan dijual di marketplace Amazon. Kemudian kalau ada penjualan, teman-teman bisa dapat 70% royalti ya. Kemudian di CSpark ini ada menu essay writer ya. Jadi membantu kita untuk mengenerate atau membuat atau menulis essay. Untuk jasa penulisan essay writing ini dijual mulai dari $50 untuk 1000 kata essay. Nah, teman-teman bisa gunakan nih dengan menggunakan AI, nggak usah capek-capek nulis secara manual. Jadi caranya gampang banget menggunakan CSpark Writer. Masukkan keyword di sini, misalkan keywordnya mengenai liburan. Kemudian klik Use AI untuk title-nya. Dan kita juga bisa klik Use AI untuk outline-nya. Setelah itu kita klik Create Essay. Oke, seperti ini sudah jadi ya untuk artikel esainya, Crushing the Holiday Blues, dan di sini poin-poinnya sangat detail. Jadi dijelaskan atau di breakdown lagi untuk masing-masing poinnya. Menurut saya sangat-sangat bagus banget ya, karena dia mengenerate artikelnya sangat detail. Selanjutnya ada menu copywriting di Spark Writer ini ya. Ini fungsinya untuk copywriting sebuah produk ya. Misalkan nih kita menjual produk pelangsing. Nah, untuk problemnya
Di sini kan kita harus isi overweight atau kelebihan berat badan ya. Kemudian nama brand produknya misalkan Slim Tea, kemudian language kita menggunakan Inggris karena belum ada bahasa Indonesia di sini ya. Jadi kita create konten langsung. Nah, di sini problemnya overweight, kemudian if you are overweight dan bla bla bla. Terus kemudian di sini solusinya adalah nama brand kita ya. Ya kurang lebih seperti ini. Ini sangat bagus banget sih untuk promosi copywriting, terutama buat produk owner nih ya. Buat yang kita punya produk sendiri. Buat teman-teman yang ingin menghasilkan uang tambahan di rumah, bisa jual jasa untuk penulisan copywriting seperti ini contohnya ya. Di sini dijual dimulai $35. Oke, selanjutnya di Sparkwriter ini ada fitur yang bernama Startup Ideas Tool. Oke, jadi ini berfungsi buat kita yang ingin memulai suatu bisnis atau startup untuk mencari ide atau brainstorming ya. Ya misalkan kita ingin buka usaha nih yang berhubungan dengan kesehatan misalkan. Kemudian kita tinggal create konten aja nih. Jadi si Sparkwriter ini memberikan ide-ide nih. Nah ini menurut saya sangat berguna sekali buat teman-teman yang ingin punya startup sendiri atau ingin memulai bisnis. Bisa mendapatkan ide-ide yang kreatif dan unik. Yang terakhir saya akan bahas mengenai bagaimana lisensinya. Di sini teman-teman diperbolehkan nih untuk membuat atau menggunakan CS Spark untuk dijual dalam produk fisik, kemudian dijual dalam produk digital, kemudian sell for any price worldwide and without limitation on quantity. Jadi kita bisa jual nih harga berapapun, suka-suka kita, dan bisa dijual di seluruh dunia dan tanpa batasan quantity ya. Dan di sini kan untuk giveaway, untuk for free, untuk dijual kembali, resell, sub license, untuk share, redistribute, dan bisa dan bebas untuk dipost di sosial media, untuk di bahan iklan ya, atau diiklankan lewat Facebook Ads dan lain-lain. Nah ini yang menarik, create your own items that you sell on print on demand POD sites ya. Jadi sudah jelas nih, boleh dipergunakan ya. Semua produk CS Spark itu bisa kita jual dalam bentuk produk print on demand, install untuk platform pihak ketiga, dan kita bisa menjual digital marketplace seperti Creative Fabrica ya. Jadi kita bisa jual juga nih, generate untuk yang CS Spark, yang art itu kita bisa jual juga di Creative Fabrica ya. Nanti kalau ada orang download di Creative Fabrica, kita dapat royalti ya. Oke, menurut teman-teman bagaimana nih? Kira-kira fitur apa aja yang sangat menarik dan bermanfaat? Silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan see you in the next video.